Asmat, sebuah kabupaten menawan di pesisir Papua bagian selatan. Menyebut nama ini, yang mungkin pertama kali terlintas dalam pikiran adalah karya seni patung, keindahan alamnya, atau budayanya yang eksotis. Ya, karya seni dari daerah ini begitu tersohor hingga mengundang para penjelajah dari negeri Eropa dan Amerika bertahun-tahun yang lampau. Budaya ukir kayu Asmat memiliki kekhasan, baik bentuknya, ceritanya, ataupun tema yang dituangkan. Bagi warga Asmat, mengukir tak hanya sekedar mengubah bentuk dasar kayu, tapi lebih dari itu, mengukir adalah bagian dari proses ritual dan bentuk penghormatan bagi roh para leluhur. Asmat kini tengah membangun, berbenah diri untuk mewujudkan kehidupan warga yang lebih baik. Tidak saja dalam aspek seni budaya, melainkan dalam bidang sumber daya manusia, kesehatan, dan infrastruktur wilayah. Visi Kabupaten Asmat adalah mewujudkan masyarakat Asmat yang maju, sejahtera, dan bermartabat. Dengan misi 1. Membangun birokrasi bersih, responsif, transparan, dan akuntabel. 2. Meningkatkan kualitas pendidikan dan memperluas akses pendidikan. 3. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. 4. Mendorong pemberdayaan ekonomi kerakyatan. 5. Mempercepat pembangunan infrastruktur dan memperluas lapangan kerja. 6. Memperkuat partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan publik. Dalam visi dan misinya, pemerintah Kabupaten Asmat menetapkan 7 prioritas kebijakan untuk menjawab sejumlah tantangan pembangunan di wilayah ini, yang meliputi peningkatan akses dan kualitas layanan dasar dalam bidang pendidikan, peningkatan akses dan kualitas layanan dasar kesehatan, peningkatan implementasi tata kelola pemerintahan yang baik, pemberdayaan potensi dan daya saing ekonomi daerah berbasis komoditas lokal, konektivitas wilayah untuk keadilan pelayanan di seluruh wilayah, percepatan pembangunan infrastruktur dasar, dan integrasi sosio-kultural dalam sistem formal. 7 prioritas itu menjadi pedoman yang diturunkan dalam sejumlah aspek, di antaranya urusan sekolah, pemuda dan olahraga, kebudayaan, kesehatan, keluarga berencana, dan pemberdayaan perempuan. Dalam bidang ekonomi, pertanian, kelautan, dan perikanan juga menjadi sektor yang mendapat perhatian khusus demi terwujudnya keutuhan dan ketahanan pangan. Ada pula urusan koperasi dan UMKM, penataan ruang, pekerjaan umum, perumahan, perhubungan, serta komunikasi dan informatika. Tak hanya itu, pemerintah Kabupaten Asmat juga memperhatikan serius urusan ketenagakerjaan, sosial, pemberdayaan masyarakat, dan lingkungan hidup.
Sejumlah proyek infrastruktur jalan dan bandara misalnya tengah digarap di Kabupaten Asmat, Papua. Tujuannya memudahkan akses masyarakat ke sejumlah fasilitas umum dan fasilitas sosial. Membangun infrastruktur di Asmat tak semudah membangun di tempat lain. Lokasi dan keadaan tanah membuat pembangunan di tempat ini memiliki tantangannya tersendiri. Kabupaten Asmat dengan ibu kotanya di distrik Agats dikenal sebagai kawasan kota yang berdiri di atas lumpur di antara hutan-hutan mangrove. Pada awal kawasan ini menjadi pusat pemerintahan, hampir seluruh bangunan dan jalan-jalan berupa titi atau jembatan kayu yang menghubungkan antar rumah warga hingga perkantoran dan fasilitas umum. Seiring waktu, kebutuhan kayu sebagai penghubung mobilisasi massa terus bertambah untuk membangun jalan. Sementara pasokan kayu semakin menyusut akibat semakin sedikitnya hasil kayu dari hutan. Karena itulah, Pemkab Asmat menggunakan teknologi beton untuk membangun jalan-jalan utama. Yang pasti kita sudah sadar bahwa kayu ini semakin hari semakin habis. Dan itu sebabnya beberapa waktu yang lalu kebijakan pemerintah Kabupaten Asmat untuk mencoba membatasi pemanfaatan kayu besi. Nah, kita di sini kan butuh pembangunan dan kebutuhan kayu cukup tinggi. Itu sebabnya kita mulai hampir 8 tahun terakhir ini, kita coba kali ini untuk pertama, untuk semua jalan, itu kita gunakan beton atau komposit tiang panjang besi dan lain sebagainya. Itu salah satu langkah upaya kita untuk pertama melestarikan hutan. Yang kedua adalah untuk memastikan bahwa anak-anak kita atau generasi muda Asmat ke depan itu bisa masih tetap mengukir karena masih ada ini bahan baku kayu. Ukiran paling banyak ini kan menggunakan kayu besi, tapi bukan hanya kayu besi saja. Ada tifa, ada salawaku dan lain itu menggunakan kayu-kayu yang lain. Dan itu kayu-kayu khusus yang sudah dari turun-temurun sudah tersebar itu. Kalau kayu-kayu yang lain ini masih tetap ada lah. Kayu besi memang benar itu. Tapi pasti langkah ke depan. Teknologi baru tak hanya diterapkan begitu saja, tapi juga dipadukan dengan kearifan lokal yang ada. Sehingga kekentalan budaya yang menjadi ciri khas Asmat tetap terjaga. Kita ini rencana semua jalan kita akan gunakan untuk pakai beton dulu. Langkah kedua setelah jalan, yang kedua untuk konstruksi bangunan ini, kita akan mulai tiang panjangnya itu hanya dari beton.
kalau di atas tetap mempertahankan konstruksi kayu yang ada sebagai satu ciri khas di Asmat. Karena nanti macam gedung ini megah begini, tapi yang nanti kalah duluan ini pondasi, tiang pondasi. Jadi kita rencana ke depan pondasi ini ini yang kita sekarang coba dengan komposit museum yang baru ini. Coba nanti saudara-saudara bisa jalan lihat gedung itu. Kita bangun gedung-gedung yang megah, di atasnya bagus tapi pondasinya kalah karena tiang pancangnya dari kayu besi. Teknologi pondasi beton diterapkan pada sejumlah fasilitas umum dan fasilitas sosial di Kabupaten Asmat, seperti tempat fasilitas kesehatan dan sekolah. Tujuannya, selain beton bersifat lebih tahan lama, juga sebagai bentuk kepedulian pada kelestarian alam dan lingkungan hidup. Saat ini saya berdiri di lokasi pembangunan Puskesmas Sawerma. Ini semua infrastruktur khususnya fasilitas pemerintah, kantor, bangunan sekolah, bangunan puskesmas, pemukiman penduduk, selama ini kita menggunakan kayu. Dan semakin lama kelihatan kayu di Asmat sudah berkurang. Adapun ada, tapi kualitasnya sudah tidak bisa kita jamin untuk bertahan lebih dari 10 tahun. Sehingga pemerintah daerah secara bertahap melalui kebijakan, kita sudah mulai menggabungkan konstruksi beton dengan kayu. Contoh seperti saat ini di pembangunan Puskesmas Sawerma ini, dari lantai, tiang, ini semua menggunakan besi, beton. Diharapkan nanti dari atapnya menggunakan kayu dan kosen-kosen menggunakan kayu. Ini sudah kita lakukan baru mulai untuk puskesmas ini 2 tahun terakhir ini. Kita harapkan di kabupaten juga rumah sakit sedang kita bangun, tapi rumah sakit seluruhnya menggunakan konstruksi beton, tapi posisinya cor panggung. Diharapkan dengan kombinasi 2 konstruksi ini akan menghemat penggunaan kayu di Kabupaten Asmat atau mengurangi penggunaan kayu. Kalau sudah penggunaan kayu sudah berkurang, maka hutan juga kita harapkan bisa dilestarikan lah untuk masa depan anak cucu kita begitu. Ini salah satu bukti komitmen pemerintah untuk menjaga kelestarian lingkungan dengan menggabungkan konstruksi beton dengan kayu. Nanti di Agas 2-3 tahun ke depan, setelah jalan semua sudah terbangun dengan konstruksi beton, tahap selanjutnya adalah semua kantor pemerintah, semua gedung sekolah secara bertahap akan kita bangun dengan menggunakan konstruksi beton, walaupun panggung tapi kita cor dengan menggunakan besi dan beton seperti ini. Prioritas lain yang juga jadi target Pemkab setempat adalah menggenjot pembangunan Bandara Ewer agar dapat didarati pesawat berukuran lebih besar. Langkah ini diharap dapat mendorong pembangunan lainnya karena bandara adalah pintu masuk atau akses penting bagi mobilisasi sejumlah kebutuhan pendongkrak pertumbuhan Asmat. Kita ketahui bersama bahwa Asmat ini sudah terlanjur terkenal dengan keunikannya. Banyak orang yang ingin datang ke Asmat, tapi karena keterbatasan infrastruktur, sarana transportasi, itu sebabnya kita genjot dengan pembangunan Bandara Ewer. Itu kita harapkan di akhir 2019 ini sudah bisa didarati oleh ATR yang setiap hari, sehingga bisa memudahkan mobilisasi manusia masuk keluar ke Asmat. Kami berjuang dan berusaha, kalau Tuhan berkenan, kita usahakan supaya ke depan tuh pesawat tiap hari. Pesawat bisa tiap hari apabila bandara di Ewer itu
tidak lagi menggunakan tikar baja seperti yang tadi Ibu landing tadi. Kalau bisa di aspal. Nah itu sementara kita berjuang, kita membangun. Tahun ini kita akan aspal 600 yang di ujung sana. Tadi kita dari atas lihat itu. Kalau itu sudah jadi, kita akan pindahkan runway ke sana. Baru di sebelah ini kita peningkatan lagi. Bangun bandara itu mahal, Bu. Di tempat lain ini kita butuh uang untuk membangun bandara itu sampai dapat 1.600 meter. Itu kurang lebih 470 miliar. Kabupaten Asmat memiliki luas 31.982 km persegi atau sekitar 7,44% dari total luas Provinsi Papua yang terbagi dalam 23 distrik 224 kampung. Kabupaten ini dipimpin oleh Bupati Elisa Kambu dan Wakil Bupati Thomas Savanko untuk periode tahun 2016 hingga 2021. Sejak terpilih dan dilantik, keduanya berupaya sungguh menghadirkan kemajuan dan mengupayakan kesejahteraan bagi warga mereka. Di antaranya, dengan pengadaan program pembangunan rumah sehat bagi warga, dukungan penyediaan air bersih, dan suplai listrik untuk aktivitas sehari-hari. Saya kira pencapaian kami jauh lebih cepat dari yang diperkirakan oleh banyak pihak. Bisa bandingkan dengan teman-teman dari kabupaten lain. Ya, tidak usah jauh-jauh, kita di selatan, misalnya ada Merauke, Bovendigul. Ya, akselerasi pembangunan, pelayanan kepada masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan bisa dibandingkan. Apa yang Asmat capai jauh dibanding yang lain. Dan saya kira kalau bilang puas dari sisi penyelenggaraan pemerintahan, kami sudah melakukan maksimal. Masalah puas tidak puas, biarlah itu berpulang kepada rakyat yang merupakan stakeholder dalam pemerintahan daerah ini. Itu kira-kira bisa saya jawab. Kita alokasikan setiap tahun membangun 200 sampai dengan 300 rumah tiap tahun untuk warga di Asmat. Penyediaan air bersih ini juga dilakukan melalui penampungan air hujan karena memang rata-rata di Asmat ini hanya hidup tergantung dari air hujan. Untuk jangka panjang kita sedang melakukan kerjasama dengan pihak UGM untuk bagaimana berupaya untuk bisa mendapatkan alternatif ketersediaan air. Apakah dari air permukaan yang ada, sungai-sungai kita yang ada ini, atau dari tanah ini, kan memang perlu kajian yang butuh waktu, tapi untuk sementara jangka pendek itu penampungan air hujan. Itu juga telah didorong tahun ini melalui pemerintah pusat dengan menyiapkan beberapa reservoir besar di beberapa titik. Di Agas sendiri ada sekitar 4, di YPM 1, di Basim 1, di ATS diharapkan 1. Listrik juga menjadi prioritas kita yang berikut. Karena kita harapkan ada listrik supaya anak-anak bisa belajar, rumah masyarakat bisa diterangi. Di samping itu ada usaha-usaha kecil yang mungkin untuk penyimpangan ikan dalam waktu yang lama, pengawetan dan lain-lain, itu bisa dilakukan. Listrik ini sejak kami dan Kabupaten Merauke, kita hanya ada 2 distrik yang ada aliran listriknya, yaitu Agas sendiri dengan ATS.
Agas itu dari 6 jam jadi 12 jam. Sejak saya dan Pak Tom jadi bupati, kita tingkatkan menjadi 24 jam. Sedangkan Aceh yang tadinya 6 jam, saat ini sudah menjadi 12 jam. Sedangkan pemerintah daerah Kabupaten Asmat sudah membangun PLTD di 3 distrik baru, yaitu di Fayid, di Swator, dan di Pantai Kasuari. Di Fayid dan Swator ini jaringannya sudah selesai. Tinggal saat ini kita harapkan nanti di Desember ini untuk penyambungan ke Pelanggang. Sedangkan di Pantai Kasuari baru akan dibangun tahun ini. Teknologi komunikasi kini juga semakin merambah Asmat. Dan komunikasi menjadi prioritas lain yang juga menjadi fokus bagi Pemkab setempat. Untuk memudahkan komunikasi, pemerintah menargetkan penambahan jaringan telepon melalui pembangunan BTS baru yang kelak bisa menghubungkan warga di belasan distrik yang ada di seluruh Kabupaten Asmat. Telekomunikasi sejak Asmat jadi kabupaten sampai dengan 12 tahun atau 2015 kita baru hanya dapat jaringan telepon itu hanya di 2 titik, yaitu di Atslan, di Agas. Saat ini sudah hampir 15 distrik sudah bisa terkoneksi dengan telepon, di mana di 13 distrik baru itu sudah ada BTS yang kita, termasuk di di Batas Batu yang saat ini kita ada, towernya ada. Mudah-mudahan September ini sudah bisa dapat, akhir September sudah bisa dapat berfungsi. Program andalan yang dilakukan Bupati Elisa dan Wakil Bupati Thomas tak hanya dalam program pembangunan fisik infrastruktur saja, tapi juga program yang terkait sumber daya manusia di Asmat. Pencanangan Gerakan 1000 Hari Pertama Kehidupan atau HPK adalah salah satu bentuk kepedulian untuk menentukan masa depan Asmat 20 tahun mendatang. Dan diharapkan gerakan ini bisa menjadi komitmen bersama. Tujuan pemberian makan atau tujuan 1000 hari pertama adalah menyiapkan sumber daya manusia Asmat yang kita butuhkan ke depan, di mana saat dipastikan bahwa ada ibu hamil, saat itu kita memberi makan sampai dengan anak berusia 2 tahun. Pemberian makan ini dalam rangka pembentukan janin anak itu sendiri sampai dengan lahir dan sampai 2 tahun. Kita harapkan bahwa dengan asupan gizi yang cukup, ibu-ibu kita bisa melahirkan dengan baik, bayi yang lahir juga sehat. Nah, kalau sudah sehat sudah pasti cerdas lah. Nah, kita harapkan setelah lahir dia akan mendapatkan imunisasi yang pasti juga. Kita juga tadi ini memastikan pelaksanaan imunisasi MR di Mumugu melalui puskesmas ini. Jadi kendala pada ibu-ibu hamil di Puskesmas Binam ini yang saya lihat sejauh ini mereka pola kehidupan mereka yang tidak baik. Contohnya mereka tidak makan teratur. Di samping itu mereka juga memang tidak punya, banyak yang tidak mempunyai makanan yang bisa dimakan, makanan yang bergizi contohnya. Kemudian pola hidup mereka yang sering merokok, mama-mama itu sering merokok, di samping dia sementara hamil, kemudian sementara menggendong bayi atau sementara menyusui mereka merokok. Makanya dari program 1000 HPK ini sangat baik sekali karena pemerintah menunjang untuk makanan bergizi kepada ibu hamil dan ibu menyusui. Gerakan 1000 Hari HPK ini dalam pelaksanaannya kadangkala menghadapi kendala akibat kurangnya pemahaman masyarakat akan pentingnya memenuhi angka kecukupan gizi dan menjaga kesehatan serta gaya hidup. Namun, petugas tak pantang menyerah.
mereka terus mengedukasi warga untuk bisa hidup lebih sehat. Maksudnya cepat tapi bersih. Jangan kasih lama rendam di air. Ini air baskom disediakan begini bukan berarti anak kecil mau dicelup masuk ke dalam, itu tidak ya. Cuman timpa saja airnya. Kami sudah menyediakan posko untuk ibu-ibu hamil dan ibu menyusui untuk datang makan bersama-sama di puskesmas di posko. Namun banyak mereka yang tidak datang. Jadi kita mengambil cara lain, yaitu kita mengantar di rumah mereka masing-masing. Namun juga kendala lain ketika kita mengantar di rumah mereka, makanan itu tidak dimakan oleh ibu menyusui atau ibu hamil tersebut. Tetapi mereka makanan itu dimakan oleh bapak-bapak, suaminya atau anak-anaknya. Makanya kalau posko mereka tidak datang ke posko, kita tidak dapat mengontrol mereka makan di tempat atau bagaimana begitu. Saya pribadi sangat berterima kasih karena itu bisa menolong ibu-ibu dan anak-anak terutama di Ibu Kota Distrik Aceh. Selama ini untuk tahun 2017 kami 98 ibu hamil, dan itu sekarang kami kasih makan berlanjut, di mana anak-anaknya tetap kami kasih makan sampai sekarang, yaitu untuk Kampung Aceh itu dia berjumlah 102 anak, Kampung Bagase 84 anak, lalu Kampung Bagase itu 41, Kampung Yasiu 84 anak. Dan sampai sekarang kami punya ibu hamil yang sementara kami kasih makan itu ada 35 ibu hamil setiap hari sampai dengan hari Jumat. Mereka tidak kami bawa makan ke rumah, mereka sudah tahu, sehingga setiap pagi mereka akan hadir di puskesmas dari jam 9 sampai jam 11. Setelah makan, sambil makan mereka dibekali dengan perawatan tali pusat ketika pulang di rumah untuk ibu yang setelah melahirkan, lalu memandikan bayi, lalu yang ibu yang belum melahirkan, ibu hamil, itu tentang personal hygiene, kebersihan. Kami kasih juga materi penyuluhan untuk perawatan payudara untuk setelah melahirkan. Itulah kegiatan yang kami rencanakan besok nanti ada pengolahan makanan. Jadi makanan itu disiapkan oleh ibu hamil seperti sayur-sayur dan lain, didampingi oleh bidan, kami olah bersama di puskesmas dan kami akan konsumsi bersama. Tak putus sampai di situ, upaya peningkatan taraf hidup dan tingkat kesehatan warga juga dilakukan di sekolah-sekolah, yaitu melalui program PMAS atau Pemberian Makanan Anak Sekolah. PMAS adalah program pemberian makanan 4 sehat 5 sempurna, dilengkapi juga dengan pemberian vitamin bagi anak. Tujuannya agar kecukupan gizi anak-anak terpenuhi, sehingga mereka pun dapat beraktivitas dengan lebih semangat.
Ini merupakan kebijakan Bupati dan Wakil Bupati dalam salah satu visi, ada visi yang kedua itu meningkatkan kualitas dan layanan pendidikan. Program prioritasnya itu pemberian makan bagi anak sekolah. Dengan alokasi dana tahun pertama yaitu 23 miliar lebih dengan distrik yang tersebar 15 distrik. Distrik yang tersebar 15 distrik dan jumlah SD dan TK PAUD itu terdiri atas tahun pertama 2017 adalah TK sebanyak 17 TK, KB sebanyak 24 KB, SD sebanyak 35 SD. Pada tahun kedua TK sebanyak 17 TK, KB 24 KB, 1 SP. SP adalah satuan pendidikan sejenis PAUD. Dengan adanya pemberian makanan PMAS ini, kami mau menyampaikan bahwa sudah berlangsung sebanyak dua tahun berjalan dari tahun 2017 itu tahun pertama untuk SD Impres ATSI. Dengan tahun pertama tahun 2017 dengan jumlah siswa 315 siswa, semua itu berjalan dengan baik dengan pemberian PMAS ini, dengan jumlah hari pemberian PMAS sebanyak 5 kali dalam seminggu. Semuanya itu berjalan dengan baik, itu semua partisipasi daripada orang tua murid dan juga Dewan Guru di SD Impres ATSI. Dan pada tahun 2018 ini pemberian PMAS berlangsung lagi diberikan oleh pemerintah Kabupaten Asmat untuk dilaksanakan di beberapa sekolah juga termasuk di SD Impres ATSI. Di tahun 2018 ini dengan jumlah siswa SD Impres ATSI sebanyak 386 siswa. Dan pemberian makanan di tahun yang kedua 2018 ini, pemberian makanan itu sebanyak 3 kali dalam seminggu. Ternyata program PMAS tak hanya berpengaruh baik pada gizi anak-anak sekolah, namun juga menunjukkan dampak positif pada hasil belajar para siswa. Kami sangat berterima kasih kepada pemerintah Kabupaten Asmat dengan adanya program PMAS ini, maka kemauan anak untuk masuk ke sekolah sangat meningkat. Dan juga banyak hal yang terjadi dalam pemberian makanan di tahun pertama dan tahun kedua. Yang pertama, tingkat kehadiran siswa sangat meningkat untuk dalam proses belajar mengajar. Dan juga tingkat daripada anak menderita sakit itu berkurang. Dan juga semangat anak untuk bagaimana belajar di dalam kelas. Dan juga dengan adanya pemberian makanan ini, maka anak-anak mempunyai penambahan gizi yang baik untuk anak-anak. Membangun Kabupaten Asmat tak bisa dilakukan secara parsial atau sendiri-sendiri. Semua pencapaian ini tentu akan lebih baik lagi hasilnya jika ditunjang oleh komitmen dan kerja bersama tak hanya dari pemerintah, tapi juga semua pihak. Tujuannya agar Kabupaten Asmat Nan Menawan ini bisa semakin maju dalam segala aspek dan kesejahteraan merata dapat dirasakan oleh seluruh warganya. Memang untuk membangun Asmat ini dengan tingkat kesulitan yang tinggi, ya kita harap semua kita bisa merapatkan barisan, semua pemangku kepentingan di Kabupaten Asmat. Kita bersama-sama, kalau kita bersatu, saya rasa secara bertahap kita bisa dapat menyelesaikan berbagai persoalan kita, terutama infrastruktur, dan yang berikut adalah penyiapan sumber daya manusia Asmat yang unggul untuk beberapa waktu yang akan datang.